Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita diberi kesehatan yang berlimpah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa dan pengaruhnya. Nah, yang pertama itu masa Renaissance. Secara harfiah, Renaissance dari bahasa Prancis yaitu Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Orang-orang yang giat dan tekun mengolah kembali dua kebudayaan klasik, itu disebut kaum humanisme. Ini ada Renaissance. Baganya Renaissance menghidupkan kebudayaan Yunani kuno, kebudayaan Romawi kuno. Ini beberapa tokoh humanisme diantaranya. Ada Petrarca pada tahun 1304 sampai 1374. Yang kedua ada Erasmus pada tahun 1466 sampai 1536. Yang ketiga ada Thomas More pada tahun 1478 dan 1535. Yang keempat ada Cervantes pada tahun 1547 sampai 1616. Yang terakhir ada Rabelais pada tahun 1490 sampai 1553. Itu adalah beberapa tokoh humanis dari Renaissance. Masa Renaissance, Florence, kota kelahiran Renaissance. Di Italia, terutama di Florence, teks-teks filsafat Yunani yang diperoleh dari dunia Arab paling banyak dipelajari. Ini ada pendukung gerakan Renaissance. Ada Paus Leo X pada tahun 1475 sampai 1521. Selanjutnya, faktor-faktor lahirnya Renaissance. Yang pertama, munculnya banyak kelas menengah baru. Munculnya kelas menengah baru serta kota-kota dagang dan yang makmur berhasil mengubah cara pandang orang terhadap kehidupan di dunia. Faktor yang kedua, adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif mempelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Selanjutnya ada merkantilisme. Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyak aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, besarnya volume perdagangan global sangat penting. Sementara dalam Kamus Besar Indonesia, merkantilisme dijelaskan sebagai sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Dengan demikian, merkantilisme mengajarkan agar pemerintahan suatu negara harus mencapai kesejahteraan dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomian. Nah, ini ciri-ciri dari merkantilisme. Berusaha memiliki logam mulia, menggalakkan perdagangan luar negeri untuk melengkapi perdagangan dalam negeri, menggalakkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk kemudian diekspor,
menggalakkan pertambahan penduduk, negara mengawasi perkembangan perekonomian dan ikut campur tangan apabila dianggap perlu. Itu ciri dari merkantilisme. Selanjutnya ada reformasi gereja. Pengaruh masa Renaissance tidak hanya pada bidang kesenian, kebudayaan, politik maupun ilmu pengetahuan, tetapi juga menyebabkan sikap kritis terhadap kehidupan gereja atau agama. Faktor munculnya reformasi gereja salah satunya adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus terhadap kehidupan berkeagama di Eropa. Hal ini tampak pada pertikaian antara Raja Frederick II dari Prusia dengan Paus Innocentius pada abad ke-13 Masehi dan Raja Philip IV dari Prancis dengan Paus Bonifacius pada abad ke-14 Masehi. Reformasi diartikan sebagai gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk ajaran agama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Isa. Pelopor reformasi gereja adalah Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1546, seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg di Jerman. Nah, selanjutnya Aufklärung. Abad pencerahan terjadi pada tahun 1685 sampai 1815 adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Nama pencerahan diberikan untuk zaman ini karena manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Abad pencerahan berlangsung pada abad ke-17 sampai 18 pada tahun 1685 sampai 1815. Negara-negara pelopornya adalah Inggris dan Prancis. Di kedua negara ini lahir banyak ilmuwan dan pemikir atau filsuf yang gagasan-gagasannya sangat berperan memicu lahirnya abad pencerahan. Revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Penemuan mesin menggantikan tenaga manusia merupakan inti revolusi industri. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar pada tahun 1750 pada abad ke-18, lalu berkembang cepat ke seluruh Eropa seperti di Prancis, Jerman, dan Belanda, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Asia yaitu di Jepang. Nah, sampai di situ itu ada beberapa peristiwa-peristiwa penting di Eropa, ya, bisa dipakai untuk referensi pembelajaran pada saat ini pada masa pandemi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.